Suaranya belum kedengaran, Pak. Iya, Pak. Pak Dedi tinggal di mana? Saya tinggal di Kutacani, Aceh Tenggara, Pak. Oh, Aceh Tenggara ya. Iya. Mengajar di mana, Pak? Di Min 3 Aceh Tenggara. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 16 tahun ada, Pak. Oh, 16 tahunan ya. Kita mulai. Udah rekod Pak belum? Ya, tengok lupa bentar, Pak ya. Udah, Pak. Ada Qur'annya, Pak. Kita baca Qur'an dulu. Ada, Pak. Ya, Pak, udah. Oke, silakan Bapak baca Surah apa, Pak? surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifat qalu atas alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul fikut dima awanah nunasibbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ada, Pak? Apa, Pak? Silakan ditulis. Tulis Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Pak, sebentar, Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Pak. Coba perlihatkan. Nampak, Pak? Ke atas dikit, Pak. Nah, dekat. Nah, itu. Ya. Saya bisa lihat. Dah. Udah, Oke, Pak. RPP Bapak tentang apa, Pak? Oh, RPP saya, Pak, itu tentang kelahiran Nabi, Pak. Yang saya bahas itu tentang Tujuan kelahiran. pembelajarannya apa? Tujuannya yaitu supaya bagaimana kita dapat menerapkan kepada siswa tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu, Pak. Apa yang dimasukkan di dalam RPP tentang kelahiran Nabi ini? Bahasanya apa saja? Ya, tentang nama apa, sejarah Nabi Nabi Muhammad, tentang kelahiran Nabi dan nama ayah orang tuanya, nama ibunya, kakeknya dan pamannya. Halo Pak Kamal. Oke. Nabi Muhammad ini anak dari ayahnya siapa, Pak? Ayahnya Abdullah, Pak. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, ya.
Ibunya Ibunya Siti Aminah. Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tahun berapa, Pak? 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya, tahun gajah ya. Ya, tahun gajah, Pak. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir itu ayahnya sudah meninggal ya. Ya, udah, Pak. Masih dalam keadaan dikandung. Berapa dalam kandungan ibunya ayahnya meninggal? Usianya di dalam kandungan kalau nggak salah 6 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nah, ketika ibunya hamil beliau 2 bulan, ayahnya meninggal. Iya. Di mana ayahnya meninggal, Pak? Ayahnya meninggal di Mekah, Di Madinah. di Madinah ya. Jadi ceritanya ayahnya ini ketika istrinya hamil pergi ke Madinah untuk berdagang sekaligus mencari apa itu kurma yang ada di Madinah gitu ya. Iya, Tapi di sana kemudian jatuh sakit dan meninggal. maka sejak lahir Nabi Muhammad dalam keadaan yatim ya. Yatim ya. Yatim. Kemudian Nabi Muhammad lahir disusui oleh siapa? Disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Pak. Halimatus Sa'diyah, ya. Ya, Halimatus Sa'diyah. Pada usia berapa? Pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun. Sebelum itu disusui oleh siapa? Sebelum oleh Halimah Sa'diyah. Sebelum itu disusui lupa, Pak, satu lagi. Halimatus Sa'diyah. Ibunya Ada siapa namanya? lupa, Pak. Suwaibah. Suwaibah, Suwaibah, Pak. Suwaibah baru Halimatus Sa'diyah. Ya, Iya, sebelum Halimah. Halimah ya. Jadi Suwaibah ini budak Abu Lahab. Jadi Iya. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ya. Mendengar bahwa Nabi lahir oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini yang membenci Nabi ya. Iya, yang membenci Tapi Nabi. mendengar kelahiran Nabi Muhammad dia suka, dia senang. Senang. Bukti kesenangannya kemudian budaknya itu dimerdekakan. Iya, betul. Jadi walaupun sudah besarnya Nabi, Abu Lahab tidak suka, benci, beliau pernah memberikan kebahagiaan ya dengan memerdekakan budaknya sebagai bukti cintanya kepada Nabiullah. Iya, Nabi. Ya, gitu Iya, kan? iya, Pak. Betul, Pak. Jadi ada beberapa ibu-ibuan atau yang menyusui ternyata banyak gitu ya. Iya. Yang pertama ibunya sendiri menyusui selama 9 hari. 9 hari. Ada juga yang menyebut 7 hari. Jadi intinya waktu habis lahir disusui oleh ibunya dulu. Iya, betul, Pak. 7 hari, ada yang menyebut 9 hari. Kemudian disusui oleh Suwaibah. Suwaibah.
Ya. Budaknya Abu Lahab. Habis disusui oleh Suwaibah, kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah ya. Sa'diyah. Nah, Nabi disusui oleh siapa tadi, Halimah ini sampai usia 2 tahun. 2 tahun ya Pak. Kemudian ada kejadian ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah, itu apa kejadian? Jadinya Ada peristiwa itu Pak. Jadi Nabi sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada yang membawa Nabi dan temannya bercerita bahwa Nabi dibawa oleh seseorang, kemudian dibelah dadanya. Ini peristiwa pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril ya. Lalu Siti Halimah ini merasa takut atau apa, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Setelah itu ada juga yang menyusui Nabi setelah Halimah Sa'diyah ini, namanya ada perempuan dari Bani Sa'ad ya. ya. Bani Sa'ad. Ini beberapa. Setelah itu ada juga Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini termasuk yang mengurus Nabi. Iya. Dan dikabarkan Ummu Aiman juga pernah menyusui Nabi. Nah, di usia 6 tahun, nah ini kan karena kita mengajar profil Nabi, di usia 6 tahun Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya bersama Ummu Aiman ke Madinah. Iya. Tujuannya apa? Untuk melihat, mencari kuburan ayahnya yang sudah meninggal dulu itu. Iya, betul. Itu ya ceritanya ya. Iya, iya. Nah, ketika di Madinah udah ketemu makamnya, kemudian ziarah ke makam ayahnya. Lalu keesokan harinya ketika Nabi bermain-main dengan sahabat, dengan orang-orang di Madinah, tiba-tiba ada orang-orang Yahudi yang mengenali Nabi. Dan kabarnya akan dibunuh. Iya. Kedengaran oleh Ummu Aiman, lalu disampaikan kepada ibunya Siti Aminah bahwa Nabi terancam berada di Madinah. Maka setelah itu Siti Aminah bersama Ummu Aiman bersama Nabi pulang ke Mekah. Ya, Pak? Iya, betul, Pak. Nah, di tengah perjalanan Siti Aminah wafat, sakit keras. Mungkin karena capek atau apa, dan meninggal. Di antara, jadi satu tempat di antara Madinah dan Mekah. Nama tempatnya tahu Pak? Apa namanya? Nama tempatnya, Pak? Nama tempat ya. Nama tempat waktu ibunya meninggal sepulang dari Madinah. Ada Bapak baca itu. Bapak.
Tempatnya namanya Abwa ya. Abwa. Ya. Ya. Abwa itu berada di antara Madinah dan Makkah. Jadi ibundanya sakit di situ, kemudian meninggal. Abwa Oleh Ummu Aiman, ya, dimakamkan di situ. Maka Nabi pulang ke Mekah sama Ummu Aiman. ya. Lalu disampaikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, jadi Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib di usia berapa, Pak? Abdul Muthalib usia 8 tahun ya. Abdul Muthalib itu kakeknya ya, Nah, kakek Nabi. kakek Nabi. Dua tahun kakeknya mengurus Nabi Muhammad, mengutus ini, kemudian meninggal. Dan setelah itu Nabi diasuh oleh siapa? Pamannya. Pamannya Oleh pamannya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya bukan Abdul Muthalib. Ya. Siapa namanya, Pak? Paman Nabi. Iya, yang mengasuh Nabi setelah wafat kakeknya Abdul Muthalib. Abu Thalib. Abu Talib ya, bukan Abdul Muthalib. Abu Talib ya, Pak. Lupa. Abu Thalib. Jadi usia 6 tahun sampai 8 diasuh oleh Abu kakeknya Ya. Abdul Muthalib. Abdul Usia Muthalib. 8 tahun baru diasuh oleh Pamannya pamannya Abu Talib. Ya, ini yang lama beliau diasuh oleh pamannya itu, Ya, Pak. diajar berdagang dan seterusnya, banyak dibawa ke pernah berdagang ke Sam Sam. pada usia kecilnya. Ya. Dan ketika berdagang di Sam ada kejadian di situ bahwa pendeta orang Nasrani mengenali Nabi sebagai utusan Allah. Ada itu, Pak ya. Iya. Nah itu. Siapa yang mengenali Nabi waktu berdagang itu sebagai utusan Allah? Ada namanya, Pak? Apa sampai ke situ RPP Bapak enggak? Belum. Belum ya, Pak. Oh, udah sampai ke situ ya? Iya. Baru menjelaskan kelahiran aja, Pak ya, berarti ya? Iya, kelahiran Nabi. Iya. Sisilah Nabi, sifat Nabi. Seperti aja ya. Ya, Pak. Enggak apa-apa, jadi sampai situ. Nah, sekarang pesannya apa yang diharapkan oleh Bapak kepada siswa dengan mempelajari ini? Ya, yang diharapkan supaya siswa dapat menerapkan sifat-sifat Nabi untuk di kehidupan sehari-hari. Sifat Nabi itu kan sifatnya baik, nah itulah diterapkan sehari-hari pada siswa. Barangkali yang perlu ditambahkan, siswa dapat mengenali, dapat mengetahui kelahiran Nabi, pertama sebagai anak kecil yang yatim sejak lahir. Iya, ya sejak lahir. Nabi aja sudah menjadi yatim sejak kecil, tapi beliau Tabah, kuat. Kemudian perjuangan Nabi masa kecil juga tidak
tidak ringan, Tidak ringan. seperti kita. Berat cobaannya. Tidak ada bapak, Ya, kemudian diasuh oleh ibunya, gantian diasuh oleh yang lain, yang gitu ya. iya. Suwaibah diasuh oleh Halimah, gitu, dan seterusnya Ummu Kulsum. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi siswa ya. Iya. Oke, saya kira sudah cukup informasinya dari Pak Dedi. Iya Pak, terima kasih Pak. Apa? Cukup itu aja. Iya Pak, assalamualaikum Pak.